Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tahu beberapa bulan yang lalu Gus Fuad Pleret pernah mengeluarkan surat somasi yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Pengurus Pusat Robita Alawiyah. Dan surat tersebut ditembuskan juga ke Komnas HAM, dan Komnas HAM memberikan jawabannya di luar dugaan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret di dalam surat tersebut itu didukung oleh Komnas HAM. Bagaimana isi suratnya? Kita dengar secara bersama-sama. Engkau ku hargai. Ini asli ini suratnya, logonya Garuda. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ya, kemudian di situ ada jalan, disebutkan jalannya atau koplah. Nomor 748 garis miring PL.00.01 garis miring 8 garis miring 2023. Sifat biasa perihal tanggapan atas surat saudara. Jakarta 14 Agustus 2023. Yang terhormat Saudara Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, Pondok Pesantren Raudhatul Fatihah. Ya. Gunung Kelir, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Komnas HAM pada tanggal 19 Juli 2023 telah menerima tembusan surat saudara tertanggal 10 Juli 2023 perihal surat pemberitahuan terbuka atau notifikasi berisi somasi kedua yang ditujukan ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah. Pada pokoknya, saudara menyampaikan somasi kedua agar Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah segera menyelesaikan permasalahan doktrin agama mengenai klaim nasab yang dapat merusak persatuan Indonesia. Menurut saudara, kekosongan dan pembiaran khususnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum. Saudara meminta agar secepatnya mendapatkan tanggapan paling lambat tanggal 15 Agustus 2023 melalui surat balasan dan pernyataan langsung kepada publik. Saudara akan mengambil langkah hukum apabila somasi tersebut diabaikan. Komnas HAM telah mempelajari materi surat saudara dan berpendapat upaya saudara menyampaikan somasi kedua ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah sebagai bentuk permintaan informasi telah tepat. Artinya berarti ini didukung dari surat somasi yang disodorkan oleh Gus Fuad Pleret yang ditujukan kepada Kementerian Agama, kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian kepada Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah, ini sudah tepat, artinya didukung oleh Komnas HAM. Ya, untuk itu
Komnas HAM tidak melanjutkan pemeriksaan karena terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 91 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ya. TTD-nya Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan. Tembusan surat dari Komnas HAM yang ditujukan kepada Gus Fuad Pleret. Tembusannya yang pertama Ketua Komnas HAM, yang kedua Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, kemudian yang ketiga Koordinator Subkomisi Penegakan HAM. Saya kira apa yang disampaikan di dalam surat yang dibalaskan ke Gus Fuad oleh Komnas HAM ini jelas ya, memberikan alarm lampu hijau bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dalam surat somasinya ke PBNU, ke Kementerian Agama dan juga kepada pengurus pusat Robita Alawiyah, saya kira sudah on the track, dibenarkan oleh Komnas HAM. Oleh karena itu saya kira tinggal bagaimana tindak lanjut dari ketiga lembaga tersebut. Tentu kita semua menunggu endingnya seperti apa, sehingga kemudian permasalahan selama ini terkait soal Klamba Lawi dengan nasab palsunya berdasarkan hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini kemudian bisa mendapatkan titik terang dari lembaga yang dimaksud seperti apa proses penyelesaiannya. Karena ini saya kira intinya sangat menyesatkan umat. Bayangkan beratus-ratus tahun kita mengamini sesuatu yang tidak benar kalau kita mengacu daripada hasil penelitian Kiai Imad. Dan kalaupun misalnya kita tidak mengacu di situ, lantas acuannya apa? Kalau sampai hari ini mereka masih yakin bahwa mereka cucu Rasulullah, ya mesti ada bantahan yang konkret yang juga berdasarkan hasil penelitian, bukan berdasarkan jawaban yang hanya bermodalkan keluar-keluar di media sosial dengan doktrin-doktrinnya yang semakin merajalela dan semakin ganas bagi pribumi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.